sebenarnya ada desain. Desain ini untuk menghancurkan karakter Pak Jokowi, terus Mas Gibran, dan tentunya ujung-ujungnya Pak Prabowo. Dan saya sangat yakin bahwa ini memang didesain gitu loh. Hanya kembali lagi, pihak-pihak ini sebenarnya mereka tidak punya alasan yang kuat untuk bagaimana caranya menjatuhkan Prabowo Gibran. Makanya dibikinlah isu-isu yang menurut kami ini, isu-isu ini hanya isu-isu yang hoax lah, ya kan? Atau yang sebenarnya remeh-temeh, hanya bikin kegaduhan dan adu domba gitu loh. Jadi kembali lagi mengenai Pak Jokowi ini kan sebenarnya dari dulu sekali mereka ingin menjatuhkan, ya kan? Dalam hal ini mereka kan berkor-kor ingin mengimpeachment Pak Jokowi, tidak berhasil. Gibran. Enggak, waktu Pak Jokowi dulu. Pak Jokowi. Ya, Oh, jadi ini ada kelanjutan nih. Iya, Pak Jokowi. Orangnya itu Iya, termasuk ijazah palsu kan itu, gitu loh. Terus yang kedua, habis itu Pak Jokowi mau dipenjarakan juga karena kasus korupsi dan lain-lainnya, tapi bukti-buktinya kan nggak ada. Nah, terus sekarang lagi Pak Mas Gibran, tapi tujuan utamanya adalah Pak Prabowo. Kenapa? Kalau kita melihat ya, kayak yang bapak-bapak purnawirawan ini, jenderal-jenderal ini, kita harus lihat ke belakang gitu loh. Bukan kita mau menjelekkan karakternya mereka atau sifatnya mereka yang kita katakan apa namanya argumentum ad hominem. Itu kan nggak begitu. Tapi kita harus melihat latar belakang kenapa mereka lakukan ini. Jadi ketika tanggal 14 Februari 2024 setelah Pilpres kan sudah mulai ada quick count. Quick count, tapi memang belum selesai perhitungan di KPU. Nah, di situ udah menunjukkan bahwa Prabowo Gibran menang. Ya. Dan akhirnya sebagian besar purnawirawan jenderal ini dipimpin oleh Jenderal Soeharto sama Jenderal Sunarko itu, purnawirawan jenderal itu, mereka ke KPU, menggeruduk KPU dan berdemonstrasi agar Pilpres itu dibatalkan karena terjadi kecurangan. 19 Maret 2024. Oh, berarti Pilpres kemarin? Iya. Orangnya itu ya, Legend Soeharto. Iya. Sunarko. Maijen Sunarko. Iya. Purnawirawan dua-duanya. Iya, dan mereka menggeruduk KPU agar KPU membatalkan gitu loh. Karena ada kecurangan. Gitu. Jadi kembali lagi ini sebenarnya udah didesain itu sudah lama, mereka nggak puas atas kemenangan Prabowo Gibran gitu loh. Jadi menurut saya kan ini Pilpres udah selesai. Ya kan, terus sudah ditetapkan oleh KPU, sudah dilantik di gedung MPR DPR Prabowo Gibran, dan saat ini kan sudah memerintah dengan baik, ya kan, tanpa melanggar konstitusi 6 bulan ini. Nah, harusnya kan sebagai anak bangsa, kan ini udah selesai nih, residu-residu ini harus dihilangkan gitu loh. Kedepannya ini Pak Prabowo ini kan ingin membangun kolaborasi bersama, membangun bangsa. Makanya Pak Prabowo itu kemarin partai-partai yang tidak ikut memenangkan Prabowo Gibran diajak bergabung. Kayak PKS, terus PKB, Nasdem. Nah, termasuk Nasdem kan. Nah, ini kan diajak semua bergabung. Bahkan kalau kita mau ngomong ya kan, PKS dan PKB ini bagaimana mereka menghancurkan reputasi Prabowo Gibran waktu kampanye. Serangan itu kan begitu dahsyat ya. Termasuk segala macam kebohongan dan fitnah itu. Dan kita lihat juga Pak Prabowo sebenarnya boleh dikata sudah menggandeng PDIP juga. Makanya kita lihat kan di DPR itu kan PDIP juga ketua banggar PDIP. Terus ketua DPR Mbak Puan PDIP. Terus ada salah satu menteri Menko Polhukam yang selama ini kita tahu bahwa sering dengan Ibu Megawati. Jadi Menko Polhukam ya, kepala BIN itu. Mantan kepala BIN. Jadi sebenarnya harusnya apa yang dilakukan menurut saya sangat kerdil ya. Harusnya ini udah selesai, kita bergandengan tangan, membangun bangsa. Nanti kalau mau lagi dimunculkan calonnya, ya nanti tunggulah Pilpres 2029 itu. Kita berkompetisi lagi secara baik gitu loh. Jadi alasan banyak relawan termasuk juga Solidaritas Merah Putih untuk kalau
kita media mengistilahkan wah turun gunung semua nih relawan Pak Jokowi. Itu dalam rangka apa sebenarnya Bang? Termasuk relawan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Iya. Ya karena kan kita ini kan nggak mau ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran ingin membangun, ingin memajukan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, energi kita terbuang hanya untuk mengurusin hal yang remeh-temeh lah. Intinya hal yang hanya untuk mengadu domba sesama anak bangsa gitu loh. Harusnya kan kita sama-sama ya kan. Kalau saya berharap kayak para purnawirawan jenderal ini, kalau memang mereka benar-benar mau membangun bangsa, memberikan pelajaran yang baik buat anak cucu kita, ya kan, harusnya membantu Pak Prabowo. Contohnya, ya kan, sekarang ini banyak kasus-kasus korupsi, atau sama-sama kita menggolkan undang-undang perampasan aset dan uang kartal, termasuk bagaimana kita lihat Pak Prabowo dengan para menterinya, Menteri Pertanian, ya kan, terus Panglima TNI, Kapolri, Kasat Pak Maruli, sama-sama bagaimana turun ke sawah, ya kan, mengatur itu pengairannya bagaimana, terus menanam padinya bagaimana, terus agar supaya pupuk ini benar-benar kan sekarang pupuk udah bisa cepat didapat gitu loh. Harusnya para purnawirawan ini ikut bersama-sama ini kalau memang mau membangun bangsa, daripada menelurkan 8 butir itu yang menurut saya itu tanpa diriset atau ditelaah dengan baik dan juga tanpa didasari fakta-fakta hukum atau berdasarkan konstitusi kita gitu loh. Ya, Abang lihat sendiri dari 8 ini. Sebagai aspirasi boleh-boleh saja. Iya, sebagai aspirasi, tapi kan gini Bang, kita tahu, ingat nggak zaman dulu waktu tahun 66 bagaimana beberapa pihak lah menelurkan itu tritura, tiga tuntutan rakyat ya kan. Nah, akhirnya kan terjadi pelengseran Bung Karno. Ini sama Bang. Jadi tanpa ditelaah dengan baik, terus 8 butir ini dikasih ke masyarakat, akhirnya kan saat ini kan paling tidak kita anak-anak bangsa ini kan sudah terbelah. Nah, kan, harusnya kan para purnawirawan ini yang katanya pejuang, walaupun di zaman Soeharto juga kita tahu apa yang mereka lakukan, ya kan? Harusnya sama-sama ayo kita membangun bangsa. Jadi jangan sampai berpikiran bahwa 300 purnawirawan ini adalah kayak dewa gitu loh, yang harus kita agung-agungkan gitu. Padahal kan suara mereka juga satu, suara kita juga satu, sama ya kan. Kurang lebih kan dengan pedagang kaki lima, terus direktur perusahaan dan purnawirawan sama, suaranya satu. Dan nggak masuk akal lagi 300 orang yang kebanyakan mayoritas pendukungnya Anies Baswedan yang kalah kemarin mau memaksulkan Prabowo Gibran yang dipilih oleh 58,8% atau sekitar 90 juta lebih orang, ya kan. Jadi dari mana judulnya gitu loh, ya kan? Ya intinya kan harus terima kekalahan itu. Ya gara-gara penjelasan ini saya masih ingat, saya pernah nonton tuh acaranya Bang Sylvester ini di salah satu TV nasional ya. Bang Sil waktu itu sedang diskusi dengan Kompas TV kalau nggak salah dengan seorang pengamat politik, kan? Yang mengaku pengamat politik, lupa saya. Yunanto. Toto ya kan. Nah di situ memang terlihat yang saya jadikan sebagai catatan adalah memang ada bias di sana. Toto tuh bias gitu loh. Dia lupa bahwa ketika dia bicara atas nama sebagai pengamat politik, ya kan, tapi dia tidak bisa menggaris-garis atau menganggap semua orang lupa bahwa dia adalah konsultan Ganjar pada saat Pilpres 2024 kemarin. Jadi maksud saya begini, memang di dunia post-truth seperti sekarang Bang Sil, semua orang suka mengklaim kebenaran, apakah itu kebenaran versi mereka atau kebenaran yang sesungguhnya, ya kan. Nah yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah konsistensi dari teman-teman relawan Prabowo Gibran, relawan Pak Jokowi ini sebenarnya sadar nggak sih bahwa agenda dari
orang-orang yang ingin memisahkan Prabowo dengan Jokowi, ya kan? Itu akan berhasil nggak sih? Atau jangan-jangan ya kan Pak Prabowo sudah mulai terpengaruh nih. Wah, harus berjaga jarak kalau dengan Pak Jokowi kalau kayak begitu. Walaupun Pak Prabowo berulang kali menegaskan bahwa tidak ada istilah boneka, saya tidak merasa boneka dan seterusnya. Tetapi kalau di dunia post-truth mereka selalu mengatakan matahari kembar, Prabowo itu adalah bonekanya Pak Jokowi, ya kan? Pak Jokowi cawe-cawe, kalau itu terus-menerus, sistematis, masif, continue, lama-lama orang yang nggak mengerti jadi kebenaran, Bang. Nah, apa sikap relawan untuk menghadapi itu? Ya, jadi saya kembali lagi mungkin si Toto ya. Mungkin kalau saya lihat yang menyerang pribadi itu dia, karena dia berkata saya sesat pikir gitu loh. Ya kan? Oh iya? Ada kan di situ. Padahal kalau aku mau lihat, saya nggak melakukan argumentum ad hominem itu, karena argumentum ad hominem itu adalah menyerang sifat, reputasi. Bapak-bapak itu ataupun Toto sekalipun saya nggak pernah menyerang itu. Saya hanya melihat motif, latar belakang kenapa jenderal-jenderal mantan purnawirawan ini ingin melakukan pemaksulan, dan pemaksulan itu secara konstitusi yang mereka ajukan itu nggak ada dasarnya dan salah sekali. Makanya ketika Pak Luhut bilang apa kampungan ya, iya para purnawirawan itu kampungan, ya kan? Kalau menurut saya konyol dan norak, Mas Bang Budius. Sama-sama sadis juga. Ya, jadi saya nggak ada menyerang pribadinya, hanya kalau yang saya lihat Toto sendiri yang menyerang gitu loh, ya kan? Padahal saya juga nggak melakukan apa kesalahan logika ya atau logika fallacy gitu kan. Jadi saya hanya mengungkapkan kebenaran dari sejarah yang mereka lakukan purnawirawan jenderal ini, Bang. Nah. Oh, mungkin begini, Bang Sylvester itu mengatakan bahwa kenapa Forum Purnawirawan melakukan aksi seperti ini karena ada latar belakangnya. Dan ternyata mereka itu pada tanggal 19 Maret 2024 ketika sudah ada pernyataan dari KPU bahwa Prabowo Gibran menang, mereka menggeruduk KPU. Ternyata orang-orangnya sama yang ada di dalam forum ini. Jadi, saya pikir itu bukan ad hominem, Bang. Oh enggak. Itu kan bagian dari apa mencoba menjelaskan kepada masyarakat, ya kan, bahwa kenapa itu adalah orang sakit hati karena terlihat pada kegiatan itu mereka-mereka juga. Sebenarnya kalau sebelum sampai yang tadi hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, saya mengenal secara baik pribadi-pribadi para mantan jenderal ini. Beberapanya. Jadi contohnya waktu 2014 ada yang mantan Kasat, itu tiap hari ngumpul sama saya di Citos, Cilandak Town Mall, ataupun di Gedung Juang, di kantor DHN 45. Saya paham itu siapa yang Bang Sil maksud. Ya, dan bukan hanya dia, beliau ini, istrinya pun saya kenal. Oh ya? Ya, gitu loh. Jadi ketika agenda beliau itu. Ya, jadi kan mereka ikut waktu pemenangan, tapi kan ya pemenangan hanya kita yang di lapangan turun setengah mati, mereka itu kan hanya acara ini mereka tampil gitu loh Bang. Hanya ya supaya kelihatan bahwa mereka juga ikut kerja. Ternyata kan nggak juga sebenarnya Bang. Nah, di situ mereka ke Solo. Waktu itu masih hidup ibundanya Pak Jokowi. Mereka lobby supaya dapat jabatan. Ya kan? Nggak berhasil pulang dari Solo, ketemu saya tuh di Citos. Nah, mereka bilang beginilah begitulah, terus ada yang ngomong, Bang bantulah ngomong ke Pak Jokowi. Bantu apa Bang? Ya bantu untuk mendapatkan posisi. Serius Bang, ini bisa menjadi serius nih. Nanti Abang disuruh fitnah atau apa? Saksi-saksinya ada. Yang namanya Ibu Amina, teman saya dan lain-lain tuh ada, orangnya juga masih hidup. Gitu loh. Waktu kita bicara di Citos, kita bicara di DHN 45, ada semua Bang, bukan fitnah ini. Kita posisi di pemerintah. Ya. Terus yang juga yang mantan menteri dicopot, menteri agama, ya kan kita tahu semua. Oh iya. Ya, terus kalau Pak Sutioso, saya harus katakan Pak Bang, waktu beliau akan menjadi kepala BIN, saya itu membantu beliau supaya bisa diterima oleh kalangan aktivis. Ya kan, makanya saya bikin acara itu di Car Free Day bersama teman-teman. Terus bikin acara di rumah Pak Sutioso waktu itu. Saya ingat waktu kita buka puasa bersama teman-teman aktivis dan relawan, gitu loh. Nah, terus saya juga mengiringin ke DPR,
ya kan, waktu apa namanya dipanggil DPR lah untuk itu. Jadi kembali lagi sampai waktu Pak Sutioso itu mau dicopot, saya ke Sebagai kantornya. kepala BIN. Kepala BIN. Terus beliau nanya, "Mas, kenapa saya dicopot?" Itu ada saksinya. Oh, jadi Bang Yos itu nanya ke Bang Kesil? Yes. Ada saksinya teman saya, salah satu artis. Kami berdua gitu loh ke sana. Nah, terus saya nggak bisa jawab. Hanya saya tahu kenapa dicopot, saya tahu. Tapi ya saya istilahnya, waduh, saya nggak tahu juga tuh. Nah, jadi intinya kan yang kayak begini kan saya tahu fakta, bukan kita ini apa fitnah, tidak. Dan mau dibawa kemanapun saya siap gitu loh. Jadi dari beberapa orang pentolan yang ada di forum Purnawirawan itu ternyata pada masa lalu, ya kan, beberapa pentolan itu memang ada irisan kegiatan dengan Bang Silvester. Ada. Dan itu bukan katanya. Bukan kata. Memang faktanya seperti Faktanya itu. begitu. Bisa dikonfirmasi. Bisa dikonfirmasi. Yang Pak Sutioso banyak teman-teman saya di situ. Kalau saya mau panggil saksi mau 30 sampai 50 orang ada, bisa. Gitu. Saya tinggal panggil aja saksinya. Benar nggak kita buka puasa di rumah Pak Sutioso, terus bikin acara di sini, ada semua orang, gitu loh. Jadi saya bukan hanya ngomong, saya nggak tahu ceritanya, tapi saya adalah saksi dan saya ada di putaran itu, gitu Bang. Nah, kembali lagi yang saya melihat bahwa isu yang di orkestrasi ini, ya kan, di amplifikasi ini masalah ijazah palsu, terus masalah tuntutan pemaksulan Mas Gibran, termasuk matahari kembar, dan juga kemarin undang-undang TNI itu Bang. Itu adalah hanya memang mereka belum bersatu, digerakkan untuk sebenarnya memaksulkan Pak Prabowo, bukan Mas Gibran. Karena kalau melihat mau dimaksulkan Mas Gibran, nggak ada fakta-fakta dasar hukum untuk pelanggaran Undang-Undang Dasar 45 itu nggak ada Bang. Kenapa Bang Sil menduga bahwa seluruh agenda-agenda yang sekarang bikin ribut itu justru ingin sebenarnya target utamanya adalah melengsarkan Pak Prabowo, bukan? Kan sudah jelas eksplisit. Meminta presiden untuk kalau saya bilang saya tahu info di sini mungkin orang nggak percaya. Tapi ngeri juga ini Bang Sil. Oh ya, ini benar. Ya kan? Tapi kalau terjadi, kan sekarang kan tidak bisa memasukkan secara konstitusi. Berarti kan parlemen jalanan nantinya Pak. Ya, benar-benar. Makanya saya menyesalkan ini para purnawirawan ini nggak mikir panjang gitu loh, bahwa apa yang mereka lakukan ini akan menghancurkan bangsa kita. Iyalah. Akan mengadu domba. Kita akan ribut, dan sekarang aja udah ribut gitu loh. Ya kan? Otomatis pendukungnya Mas Gibran atau Pak Prabowo juga nggak terima Bang. Benar-benar. Ya kan, ketika ini terjadi demo-demo di jalanan, parlemen jalanan, pasti kan kedua belah pihak akan bentrok. Nah, dan di situ pasti ujung-ujungnya pelengseran Pak Prabowo. Kita ambil logikanya yang sederhana itu aja Bang. Kalau saya cerita bahwa oh ini ada dari proksi dari luar negeri, umpamanya dari asing. Contohnya kan kita sudah sama-sama tahu juga bahwa George Soros melalui MDIF itu sudah membiayai beberapa media kita, termasuk LSM kita. Ya kan, terus kita lihat lagi Bang, kayak kemarin ya kan ada juga koruptor ya kan yang akhirnya melemahkan kejaksaan, dan undang-undang TNI juga sama itu mereka lakukan. Yang kemarin ketangkap kasus sawit itu kan biaya-biaya para koruptor ini kan membiayai demo-demo itu, gitu loh Bang. Terus kembali lagi yang kita lihat ya residu yang kalah pilpres ini masih belum puas. Jadi sekarang ini kan bergabung, ya kan. Jadi saya melihat juga umpama di podcast atau TVRI, ya kan, teman-teman yang dari 01 menyambungkan supaya teman-teman 03 ini podcast di sini, di situ, di situ. Jadi udah nyambung Bang gitu loh. Bukan kita ngomong tidak berdasarkan fakta gitu loh. Ya kan? Nah, jadi kembali lagi ini kalau kita tidak waspada, apalagi pendukung Prabowo Gibran, kalau kita mau diadu domba, ini bahaya Bang. Kita yang 58% dulu lah. Ya kan? Belum lagi yang sekarang ini kan mayoritas rakyat juga puas dengan Pak
Prabowo. Tapi kalau kita yang di sini mau diadu domba, contohnya, oh nanti Mas Gibran 2029 akan nyapres meninggalkan Pak Prabowo, ya kan? Atau ada juga sekarang teman-teman menteri kita nih, yang baru 6 bulan bekerja, tiba-tiba sudah mau mencawapreskan dirinya bersama Pak Prabowo gitu loh. Ya bukan nggak boleh, ya boleh-boleh saja namanya politik. Tapi kan dia dulu, sekarang kan Anda dipilih jadi menteri untuk membantu Pak Prabowo, dan ini baru 6 bulan loh. Ya mungkin kalau pertengahan atau setelah itu, bagi saya ya oke-oke aja, kita nggak bisa melarang kan. Tapi tolonglah, kerjalah dulu buat rakyat, bantulah Pak Presiden ini dan Mas Wapres. Sebentar, Bang Sil. Tadi jawaban Bang Sil belum menjawab pertanyaan saya. Bahwa ini sasarannya ke Pak Prabowo. Pak Prabowo. Ya kan? Kalau begitu, siapa mastermind-nya? Nah, mastermind-nya kembali lagi, ya kan, ada pihak luar, pihak asing. Pihak luar itu berarti asing. Ya, terus yang kedua yang tidak mau kita ini menjadi negara maju. Terus kita bergantung sama produk-produk mereka. Atau yang kemarin kayak Freeport diambil balik gitu loh. Oke, itu terus mungkin Chevron. Mungkin itu bisa sifatnya asumsi. Ya. Nah, yang maksud saya siapa mastermind itu adalah kelompok mana di internal politisi kita yang memang memanfaatkan barisan sakit hati ini, barisan yang kalah pilpres ini, atau orang-orang yang memang beririsan dengan Pak Jokowi yang pernah organisasinya dibubarkan, yang pernah dipenjara, ya kan? Benar. Ya, siapa nih yang menggerakkan? Contohnya yang organisasinya dibubarkan, ya kan? Kita ngomong aja HTI sama FPI. Yang dipenjara termasuk si Rizik, ya kan? Nah, kan kemarin mereka semua ke sana, ke si Rizik kan? Termasuk yang Dr. Lismon atau siapa itu, ya kan? Nah, mereka kan berarti kan ini kan orang-orangnya yang berafiliasi dengan Anies Baswedan, gitu loh. Oh, berarti orang-orangnya itu juga dong. Dan di belakangnya kan sebenarnya kita tahu siapa. Ini kan butuh pembiayaan ini Bang. Hanya kan kita juga Rizik punya sanggup membiayai kan gitu. Rizik kan masih di bawah. Rizik dan jenderal-jenderal ini di bawah, Pak. Berarti ada yang di atasnya. Ada yang di atas. Anies Baswedan pun di bawah. Lokal kan? Iyalah. Wah. Kan kita tahu dari dulu siapa yang menggerak. Bang Sil hanya akan menjelaskan siapa itu off air. Ya, bukan on air seperti sekarang. Enggak. Ya kan? Bagaimana sakit hatinya ke pemerintahan Pak Jokowi, terus kemarin mereka juga kecewa karena calon presidennya kalah gitu loh. Kalau menurut saya, dan mereka bukan bagian dari Prabowo Gibran. Menurut saya, ya siapapun dia, kalau memang ada agenda seperti itu, ya kan, berarti dia berpikir sangat amatir, ya, dan kemudian juga sangat ceroboh, ya kan. Ya dunia intelijen kita kan masa kalah dengan mereka kan gitu. Saya nggak yakin mereka akan berhasil ya. Oke, terlepas dari itu Bang Sil. Sekarang kan kita melihat memang sasaran mereka sekarang Mas Gibran. Iya. Ya kan. Ada upaya-upaya sebenarnya narasi makzulkan itu kan bagi saya ya sebagai orang media itu hanya narasi lah. Narasi sehingga kemudian ini digoreng menjadi pemberitaan di medsos ya kan. Di media-media yang bukan mainstream tapi mereka punya website ya kan, itu bagian dari ketika kebohongan diproduksi terus-menerus dan massal ini menjadi kebenaran. Tujuannya sebenarnya bukan untuk memakzulkan sebenarnya Pak, supaya Mas Gibran ini punya reputasi yang tidak kinclong menjelang 2027, 2028 sampai 2029. Sebenarnya hanya mungkin mereka khawatir Mas Gibran kan sekarang posisi gak wapres, ya kan? Dan di belakangnya ada Pak Jokowi, ya kan? Di backup oleh Pak Prabowo. Bagaimana membangun sebuah persepsi publik? Mas Gibran ini nggak punya kemampuan. Mas Gibran ini naik karena permainan di konstitusi dan seterusnya. Sebenarnya itu kayak Pak Jokowi. Benarkah ya pertanyaan saya, benarkah sepanjang Bang Sil ini berinteraksi dengan Mas Gibran, dengan Pak Jokowi, ada memang keinginan Mas Gibran untuk nyapres itu loh. Saya sih nggak mencium itu sih, kalau menurut saya sih nggak mencium. Kalau untuk menjadi nyapres 2029, saya boleh katakan tidak ya. Dan kami juga tidak setuju, Bang. Saya pun kalau Mas Gibran nyapres 2029, saya nggak akan mendukung.
sold ini. Clear. Karena kami menginginkan dari awal adalah sosok Pak Prabowo dan Mas Gibran selesai 2029. Kalau memang Tuhan dan rakyat merestui, ya kan 2 periode. Artinya Dwi Tunggal ini sampai 2034. Ya, kenapa? Dalam rangka kan kita mendukung Pak Prabowo ini kan karena agar kita tidak terjebak di dalam middle income trap untuk Indonesia Emas 2045. Dan tadi kalau Bang Budis bilang bahwa ini hanya sekedar Mas Gibran, salah Bang kalau menurut saya. Karena Mas Gibran ini kan hanya cawapres Bang. Wapres sekarang ini. Ya, hanya wapres. Ya kan, kalau istilahnya sopir ini kernek dah. Iya. Ya kan. Jadi sebenarnya apa gitu loh, kalau bukan intinya ke Pak Prabowo, Bang. Karena mereka juga udah menyiapkan untuk melakukan aksi di jalanan, Bang. Udah loh, udah dipersiapkan itu sama mereka. Contohnya ada lagi, ya kan, peramal-peramal, ya kan, yang mengatakan bahwa Indonesia akan krisis. Setelah itu Pak Prabowo dikudeta. Itu yang peramal agama. Terus yang peramal artis sama mengatakan bahwa Indonesia akan terjebak dalam krisis. Habis itu Pak Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus. Ini peramal loh, dari sisi peramal aja Bang. Belum lagi permainan mereka ini. Memang ada yang percaya klinik-klinik seperti itu? Loh, terbukti banyak yang percaya, gimana? Apalagi ditambahin sama residu, sama yang apa namanya calpripes, terus yang kemarin sakit hati karena dia masuk penjara, terus HTI, EPI ini dibubarkan. Emang ramalannya seperti apa sih bunyinya? Bunyinya jadi itu bahwa ya nih. Indonesia itu akan mengalami terkait krisis. dengan Pak Prabowo ini loh. Dan Pak Prabowo itu dikudeta oleh orang kurus. Itu ada artis. Kudeta. Iya. Ya saya dengar bukan dikudeta. Dikudeta Bang. Oh. Dikudeta. Yang saya dengar itu ini dari para peramal ya. Tapi kalau dari teman-teman aktivis itu udah mulai bahwa memang tidak bisa secara yuridis konstitusi ya kan untuk impeachment karena nggak ada kesalahan. Nah makanya dibikinlah narasi-narasi seolah-olah membenarkan bahwa yang saya bilang tadi mereka udah menyerang Mas Gibran. Contohnya Mas Gibran ditangkap kasus korupsi. Kasus narkoba. Terus Mas Gibran ini ijazahnya juga palsu. Itu yang mencoba memancing itu Refli Harun tuh saya lihat. Ya kan, walaupun dia hanya mengatakan ini gosip kan gitu loh. Tapi kan secara tidak langsung kan dia ingin mengatakan bahwa ada gosip. Mas Gibran itu pernah narkoba bla bla bla, walaupun dia tidak tahu kebenarannya. Ya kan kebenarannya kan gini loh. Kalau memang ya Mas Gibran ini narkoba, paling nggak udah ditangkap, ada foto dia lagi make barang lah, ya kan. Ini kan nggak ada sama sekali, hanya tuduhan-tuduhan tanpa dasar, gitu loh. Yang saya juga bilang tadi, yang kayak para purnawirawan ini, Bang. Sebenarnya yang saya bilang tadi, yang menyerang pribadi ini mereka mengatakan Mas Gibran ini pelongo-pelongo, ya terus nggak mampu, ya kan? Nggak mampu gimana? Makanya saya bilang para purnawirawan ini dan yang sakit hati ini pergilah ke Solo. Saya tuh sering bolak-balik Solo, hampir 10 tahun itu. Bahkan Solo itu di tangan Mas Gibran lebih berhasil daripada di tangan Pak Jokowi. Oh ya? Iya, sampai pertumbuhan ekonomi Solo itu 6,5%. Padahal Pak Jokowi 2 periode loh bisa. Iya. Mas Gibrannya 1 periode nggak sampai tuntas kan gitu. Waktu pilkada kemarin ya kan. Iya. Nah jadi artinya begini, kalau kita memperhatikan ya statement dari para purnawirawan itu adalah Mas Gibran nggak punya kemampuan, tapi kok bisa membangun Solo dan merubah Solo lebih hebat dari. Makanya ini kan orang nggak jarang-jarang ke Solo atau dia nggak bisa membandingkan. Kalau saya kan saya bilang tadi, saya hampir 10 tahun sering ke Solo bolak-balik ya kan, cukup lama di sana, banyak kawan di sana. Memang perubahan Solo ini sangat signifikan dan sangat cepat gitu loh. Bahkan melebihi waktu Pak Jokowi memerintah di Solo. Gitu. Dan kita lihat aja lah kalau umpama Mas Gibran ini nggak cakep, bagaimana Mas Gibran ini membangun perusahaan dari nol. Setahu saya kalau cerita Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi itu hanya memberikan sertifikat rumah
untuk digadaikan untuk modal awalnya. Oh. Terus dia bisa membangun perusahaan, terus bisa memanage karyawan, memanage keuangan, ya kan, terus bikin waralaba, terus bikin startup. Ya kan berarti dia lebih hebat. Ya saya bukan ngomong, coba cek itu. Anak cucu para purnawirawan itu, benar nggak anak cucunya mereka jadi orang? Kan kita juga tahu bagaimana mereka, hidupnya mereka. Ya kan? Ya bisa aja mereka tuduh Mas Gibran narkoba, ternyata anak cucu mereka yang narkoba. Atau kerja nggak benar, ternyata anak cucu mereka yang menguasai proyek-proyek. Ya kan? Itu loh, jadi jangan sampai kita menuding orang, kita juga nggak bersih gitu loh. Itu namanya ada pepatah tuh bunyinya Bang Sil, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Nah sekarang gini Bang Sil, ini kita mungkin sudah masuk di bagian akhir nih. Ya kan? Ya. Nah kalau sekarang itu kira-kira ini sikap relawan ini dengan situasi yang ternyata ternyata ada benang merahnya nih ya. Ya. Apakah benar menurut teman-teman relawan termasuk juga menurut Solidaritas Merah Putih, Pak Prabowo sudah mencoba meninggalkan Pak Jokowi? Menurut penglihatan saya tidak benar. Tidak benar itu. Tidak benar, karena Pak Prabowo juga ketemu saya, Pak Jokowi juga, nggak ada bahasa-bahasa yang memojokkan Pak Jokowi, begitupun Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi mengatakan, Mas bantu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pak Jokowi meyakini bahwa Pak Prabowo akan lebih hebat dan sukses dari Pak Jokowi. Terus saya juga bertanya terakhir kan teman-teman kan ketemu Pak Jokowi ya di Mega Kuningan ya. Abang ya waktu itu kan abang juga ikut ya. Nah, jadi setelah itu saya diminta Pak Jokowi nemenin ke RSPAD. Bang, bukan untuk periksa kejiwaan, tapi periksa gigi. Oh iya. Giginya diperiksa mungkin karena kebanyakan mengetawain kekonyolan orang-orang inilah. Nah, jadi Pak Jokowi mengatakan bahwa Mas Gibran itu tidak akan kemajuan. Nah, itu diulangin lagi. Jadi tidak melebihi Pak porsinya sebagai wapres. Dan tahu nggak, waktu itu Pak Jokowi juga, loh Mas, ngapain sih mereka itu ya? Kan Mas Gibran itu kan hanya wakil presiden. Saya bilang, iya Pak, kenek Pak. Kenek gitu. Sopirnya tetap Pak Prabowo gitu loh. Dan itu Pak Jokowi juga tahu gitu loh. Waktu zamannya Kiai Ma'ruf Amin, Pak Yusuf Kalla, sama gitu loh. Bahkan kalau saya melihat bahwa Mas Gibran sekarang ini nih nggak baru aja kemarin ke Maumere dan sebagainya ke Kupang. Biasanya kan wakil presiden ini menunggu perintah dari sopir, ya kan? Atau apabila sopir sakit baru kenek ini kan berfungsi gitu loh. Nah, jadi nggak ada sama sekali. Dan saya apabila Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini pecah, saya pasti patah hati. Dan saya nggak akan mau kenal mereka lagi, saya pulang kampung. Terus kalau Pak Mas Gibran ini nyapres, saya juga nggak akan mendukung. Maunya saya dari awal kami mendukung Pak Prabowo itu untuk kemajuan Indonesia, menuju Indonesia emas. Jadi ini panjang ini, Bang. Itu dari saya ya wajar saya pingin mereka 2 periode. Gitu. Kalau orang lain pingin nggak ya, itu urusan mereka. Karena indikasinya bahwa Pak Prabowo itu mulai menjaga jarak dengan Pak Jokowi, ya kan? Pada saat acara halal bihalal Purnawirawan TNI kemarin yang dihadiri oleh Presiden, di mana Pak Tri Sutrisno satu meja dengan Presiden. Padahal Pak Tri yang ikut menandatangani salah satunya yang 8 butir petisi Forum Purnawirawan itu. Jadi gini, waktu acara itu Bang Budius, kita apresiasi Pak Prabowo, hormat dan juga intinya hormat Pak Tri, ya kan? Ya kan? Ya mungkin Pak Prabowo tahu bahwa Pak Tri ini orang baik, orang benar, senior, ya kan? Mungkin dipengaruhi oleh orang-orang yang nggak benar, gitu loh Bang. Terus
Pak Jokowi itu kan waktu itu kan udah di Jakarta, ya kan, habis pelaporan itu, ya kan, hampir berapa hari ya? Aku tuh ingat tanya waktu kita makan itu Hari Jumat atau hari Kamis. hari Kamis. Terus saya tanya Bapak, Pak sampai berapa lama di sini? Oh saya sampai hari Minggu, baru mau pulang. Jadi Pak Jokowi udah pulang. Terus Mas Gibran itu lagi kunjungan ke Kupang dan Maumere. Ya kan, kalau umpama sekarang gini loh Bang, kalau Pak Prabowo orang beranggapan bahwa ada pisah renggang, kenapa juga Pak Prabowo mengucapkan terima kasih waktu acara mengatakan terima kasih karena kita bisa swasembada. Waktu rapat paripurna kabinet yang terakhir. Nah, karena peninggalan Pak Jokowi. Iya. Ya kan. Terus yang kedua, Pak Prabowo juga bilang gitu loh, menurut saya itu dia melemparkan kayak humor atau apa gitu. Ya, kok ijazahnya Pak Jokowi dipertanyakan, nanti saya juga dipertanyakan. Jadi dari dua hal ini memang dari dulu orang ini senang, tapi sebagian kecil gitu loh. Mayoritas itu inginnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini akur, solid, termasuk dengan Pak SBY, termasuk dengan Ibu Mega. Kita senang kok, kita yang pendukung Pak Prabowo aja, waktu Pak Prabowo ketemu Bu Mega, kita alhamdulillah senang banget Bang. Jadi Pak Jokowi. Menurut teman-teman relawan, Pak Prabowo, Pak SBY, Pak Jokowi itu solid ya? Solid. Dan walaupun sekarang diganggu, mencoba dipisahkan dengan membuat politik belah bambu, nggak bisa. Tidak akan bisa. Susah. Karena gini, Bang, Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini orang yang udah selesai dengan dirinya. Terus Pak Jokowi ini juga ngapain ya? Makanya saya satu orang mungkin yang dari sekian banyak orang yang dekat sama Pak Jokowi yang beliau kalau diskusi bisa mendengar dan menghargai pendapat saya. Contohnya, orang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini ambisi 3 periode. Saya yang mengatakan bahwa tidak, gitu. Karena saya yang membuat gerakan Setia Tegak Lurus Jokowi. Saya yang menginisiasi itu. Dan itu adalah gerakan apabila Pak Jokowi mendukung siapa di Pilpres kemarin, kita akan ke situ semua. Ternyata kan mendukung Pak Prabowo. Harusnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Gubernur 03 ini, Ganjar. Tapi nggak jadi karena Ibu Mega udah mendukung Ganjar sama Mahfud, ya kan? Pak Prabowo sendiri nominasinya itu adalah Erlangga, Erick Thohir, terus sama si Yusril dan Pak Muhaimin. Tiba-tiba Pak Muhaimin sama Anies Baswedan. Jadi 3 orang ini kan akhirnya kan cadangan, tapi kan nggak cukup kuat menurut hitungan teman-teman Gerindra. Makanya waktu MK 90 keluar, dimungkinkanlah anak muda. Dan ini MK 90 bukan hanya untuk Mas Gibran loh, putusannya untuk seluruh anak muda yang sudah menggugat 8 bulan sebelumnya. Untuk seluruh masyarakat kita. Dan disitulah ketemulah Prabowo Gibran. Jadi tujuan teman-teman relawan ini adalah jangan sampai ada agenda besar ya, adu domba kan hanya instrumen, ya kan, strategi. Tapi tujuannya kan ingin melengsarkan pemerintahan ini atau mengkudeta, ya kan. Nah, kalau begitu teman-teman relawan ini turun kembali ke lapangan itu diminta oleh Bapak Jokowi atau ini inisiatif sendiri-sendiri aja karena panggilan negara atau merasa nggak bisa dibiarkan karena udah caranya yang tidak konstitusional. Ya. Jadi intinya itu panggilan jiwa, Bang. Panggilan jiwa. Karena gini, kita ini menjadi relawan, bahkan saya menjadi tim kampanye nasional, kami tidak dibayar seperak pun. Dan kami tidak ada keinginan untuk menjadi apapun. Ya kan? Itu beda. Makanya saya bilang tadi, kita beda sama orang yang mengkritik karena ambisi. Ya kan? Kita membuka ruang seluas-luasnya untuk kritik, tapi kritik yang punya solusi dan juga bukan untuk memfitnah. Tapi kritik yang membangun, yang punya solusi untuk bangsa kita. Nah, jadi kita kenapa kita mendukung atau terpanggil lagi ini? Karena memang kita ingin agar Indonesia ini membangun. Kalau bisa sama-sama kita membangun untuk kemajuan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dari awal kan kita mendukung
Prabowo Gibran kan untuk ini, gitu loh. Untuk Indonesia Emas 2045 ada satu hal yang besar daripada sekedar jabatan, uang atau proyek, gitu loh. Ini buat anak cucu kita, Bang. Apapun taruhannya, kita tetap akan berdiri di situ. Kita akan di depan di situ. Baik. Terima kasih Bung Sylvester Matutina, Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih. Terima kasih Bang Budius. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, memang kalau kita lihat apa yang dianalisa dan kemudian menjadi sebuah hipotesa, ternyata gerakan-gerakan yang ribut saat ini diam-diam ya ada arah menuju semacam kudeta dan seterusnya. Jadi diganggu Mas Gibran sebagai wapres Pak Prabowo dengan tujuan kemudian Pak Prabowo terpancing dengan isu yang mereka mainkan, kemudian retak, dan kemudian setelah Mas Wapres ini lengser, Pak Prabowo limbo, kemudian mereka masuk. Mereka lupa, Prabowo Gibran dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh suatu sistem yang ada di parlemen. Ketika itu terjadi dan rakyat melihat ada gelagat seperti itu, 50% rakyat yang memilih Prabowo Gibran pasti tidak akan tinggal diam. Jadi kepada teman-teman, siapapun dia, entah menamakan forum purnawirawan atau menamakan diri sebagai civil society, ya kan, hendaknya berpikir secara lebih konstitusional. Ya, kita sekarang dalam situasi yang tidak baik-baik saja secara ekonomi, ya kan, di mana dunia memang sekarang sedang juga tidak baik-baik saja. Harusnya kita menjauhkan dari sikap-sikap yang membuat sebagai masyarakat, sebagai bangsa kita terpecah belah. Semoga ini menjadi renungan kita bersama.